cair ribuan driver ojol sudah terima BHR, pengemudi ojol hanya terima BHR Rp50.000. Kira-kira adil apa enggak? Tapi di sini saya nggak mau ngobrolin adil atau enggak, pantas atau enggak. Tapi kan sebenarnya masing-masing aplikator ini sudah menentukan ketentuan. Ya mungkin 50.000 itu memang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan gitu. Tapi yang jadi problem di sini adalah sepertinya kalau mitra diberikan bentuk BHR tunai, ini akan memicu kontroversi. Mungkin nggak sih kalau kita ganti aja nih, ini kan sekarang udah berlangsung, next time-nya gitu, nggak usah lah ada yang tunai-tunai, misalkan servis motor ke, atau mungkin diberikan bonus bensin ke, yang mungkin bisa lebih rata akhirnya, mau 12 tahun ke, mau kinerjanya bagus ke, jelek ke, gimana Mas Emis? Oh oke. Sebelumnya emang seperti itu kan, sebelumnya bukan tunai. Tunai ini kan perintah dari presiden kan, harus tunai. Makanya ada konsep sekarang pemberian secara cash. Tadinya kan selalu omongan untuk tuntutan THR itu kan udah demonstrasi yang setahun yang lalu kan, juga udah ada. Ketika itu akhirnya para aplikator memberikannya kan dalam bentuk sembako, dalam bentuk bonus, terusnya diberikan pendapatan berkali-kali lipat kalau mereka masih narik di tanggal hari Lebaran. Ya tunai ini baru sekarang dan itu sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan sama Kementerian Tenaga Kerja juga ya, Kang Suhendra. Iya, berarti memang sebenarnya harusnya sekarang menjadi hal yang baru gitu ya. Tapi kalau hal yang baru ini malah menuai kontroversi kayak gini gimana? Maksudnya 50.000 loh, dapat apa 50.000 THR gitu kan ya. Bensin dia aja mungkin udah besar banget, apalagi kalau motornya motor-motor besar tuh, motor-motor kayak jet ski apa namanya, NMAX dan segala macam. Itu kan bensinnya nggak cukup 50.000. Ya, jadi ini sudah saya duga sebenarnya sebelumnya ketika saat ada pengumuman dari istana akan ada bonus hari raya dan akan ada surat edaran ya. Dan itu pun sifatnya memang kalau kita harus pahami bahwa ini imbauan. Dan kalau kita lihat dari surat edarannya itu kan memang nyaris tidak mengikat penuh kan. Pertama ada imbauan dan kedua memang yang relatif mengikat itu adalah saya bacakan ya, bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi di perusahaan aplikasi. Nah seluruh inilah artinya mungkin kalau dalam konteks perusahaan aplikasi sudah ada yang memenuhi itu kan, memberikan bonus hari raya ini kan. Tapi yang menjadi masalah adalah soal angkanya ini. Memang angkanya itu kan lagi-lagi di surat edaran itu pun tidak secara yang jelas kan. Paling yang jelas ditulis adalah menyangkut yang kurir online yang atau pengemudi online yang sudah produktif dan 1 tahun durasinya. Ya, itu. Tapi di bagian lain lagi ada akhirnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan gitu lah. Itulah yang akhirnya muncul angka 50.000 itu yang dianggap mungkin secara kepatutan tidak pantas gitu. Tapi ini saya pikir ada masalah komunikasi aja sih dari si aplikator ke para pengemudi itu. Ya, harusnya lebih disampaikan bahwa ini loh kriterianya seperti ini. Dan mungkin tadi muncul kan ada kok udah yang dapat pendapatan 60 juta, kenapa sama dengan pendapatan 30 juta. Nah itulah yang perlu mungkin disampaikan dari aplikator ke para driver untuk ini loh kalian tuh dapat ini gitu loh. Nah, mungkin kita nggak tahu ya bagaimana komunikasinya. Lagi-lagi ya masalah negara ini komunikasi. Kalau yang kita dapat sih dari aplikasi juga udah mengirimkan ke si driver-drivernya ini nih ketentuannya seperti ini, mereka udah nge-blast duluan. Dan kalau yang kita dapat dari driver ojol ya sebenarnya intinya yang diberikan di atas 50.000 itu orang yang bekerjanya sebulan 200 jam. 200 jam bagi 24 lah ya, kalau misalnya kita nggak ngitung hari libur kan artinya 8 jam. Mungkin itu udah agak mirip dengan pekerja kantoran. Pekerja full time ya. Cuma ya harus kita balik lagi, kalau mereka pekerja full time kenapa statusnya nggak seperti pekerja full time? Karena itu kan ya jadi yang jadi permasalahan kan adalah ya aturannya belum ada nih buat mereka yang dibilang beda nih sama pekerja biasa. Aturannya harus beda, dibuat dong. Maksudnya yang lebih clear ya. Dibikin lebih clear aja kalau misalnya memang ada sesuatu yang baru dibuatin aturan buat mereka gitu. Jangan cuma nanti pemerintah selalu jadi kayak cuma menegakkan aturan. Dibuat juga dong aturan, kan mereka regulator gitu ya, Kang Suhendra. Nah, berarti peraturan apa nih yang masih belum clear tentang transportasi online kita? Sepenuhnya adalah sekarang ada yang namanya pekerja on demand.
pekerja on demand ini tentu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu belum ada. Belum ada. Kata mereka ini mitra, ya boleh dibilang mitra, tapi ya diatur. Karena di negara-negara lain itu udah mulai diatur, bahkan di Cina pun udah diatur. Dan kita diserahin aja balik kepada si mitra ini yang katanya fleksibel. Kalau mereka ingin jauh lebih fleksibel, ya haknya hak pekerja fleksibel. Tapi kalau misalnya mereka ini pekerja full time, mereka memang seperti ini, ya dibikin juga aturan buat mereka gitu. Oke, nah itu yang berarti belum ada di kita saat ini. Dan itu yang akhirnya membuat kontroversi di mana ada beberapa orang yang menerima BHR sangat kecil dan sangat besar. Jadi nggak balance semuanya. Gitu. Kalau misalkan kita compare dengan negara Cina tadi, berarti Cina itu tadi sudah memperjelas mana yang full time, mana yang hanya part time. Karena kan status pegawai itu berhubungan dengan macam status karyawan itu kan banyak kan kaitannya kan. Kalau di Indonesia kan THR itu khusus Indonesia kan. Belum BPJS, jaminan sosial, belum perlindungan, belum kontrak kepegawaian dan hak-hak pekerja dan lainnya. Di Singapura pun yang mereka kan ada, kalau di Singapura kan ada iuran jaminan sosial bersama itu kan yang bisa buat beli apartemen dan segala macam. Nah itu mitra pekerja sambil, bukan sambilan ya, serabutan, sampingan ataupun fleksibel on demand worker lah istilahnya. Mereka juga udah mulai dimasukkan ke dalam situ. Payung hukumnya jelas. Payung hukumnya jelas. Mereka harus udah mulai menyetor si aplikasi bayar berapa, mereka berapa, dan secara bertahap itu sampai ya fullnya seperti apa gitu. Kalau di Cina itu ada 3, ada pekerja full, ada pekerja di tengah-tengahnya, ada yang pekerja yang full fleksibel. Karena kan nggak semuanya ingin bekerjanya full time juga di aplikasi. Tapi kalau dengan sistem seperti itu artinya pembagian hasilnya nggak bisa lagi kayak sekarang kayak 50-50 atau 70-30. Berarti itu harusnya ada sistem salary dong, gaji dengan tunjangan-tunjangannya yang which is artinya perusahaan akan mengeluarkan cost lebih besar. Iya, kalau saya ngeliat gini, jadi ketentuan ini kan baru berlaku di awal Maret ya, setelah Pak Prabowo mengumumkan kebijakan itu, bukan kebijakan sih, semacam imbauan lah ya, agar supaya ada BHR. Tapi sebenarnya kalau pakai logika perusahaan ya, kita melihat gini, kalau misalnya perusahaan sudah disiapkan jauh-jauh hari, tentu dia akan ada cost yang akan disiapkan. Nah itu terkait dengan tadi ya, kebijakan bagaimana kemampuan perusahaan masing-masing beda-beda kan. Kalau nanti kalau ada peraturan yang jelas seperti yang disampaikan Pak Demis, bahwa itu nanti kan perusahaan akan lebih ngukur nih, udah menyiapkan tahun depan nanti kita ada siapin BHR nih. Mungkin nanti angka yang 50.000 itu mungkin nggak akan muncul lagi. Berarti kalau secara kepatutan tuh jadi isu akhirnya kan gitu. Diatur juga belum tentu full time ya. Maksudnya mungkin ada di antara fleksibel dengan full time, karena ya dilihatlah nih mereka bentuk pekerjaannya seperti apa, hak-haknya harusnya seperti apa, bedanya apa dengan pekerja yang full time. Kalau misalnya juga ada dari pemberi kerja sama orang yang bekerja kan juga harus jelas mereka sebebas apa gitu. Kalau misalnya nggak bebas-bebas amat, seperti misalnya kan di Indonesia aja kurir sama driver itu kan beda. Kan? Yang satu diatur sama Komiji, yang satu diatur sama perhubungan. Dan kayaknya yang dulu ada minimal tarif minimal, itu kan nggak berlaku buat kurir. Cuma berlaku buat si driver, tapi si driver itu juga bisa ngambil kerjaan si kurir ini. Dan itu ada tarif minimal. Itu yang emang kompleks di negara kita sih. Jadi dui fungsi, satu orang bisa dui fungsi. Oke. Nah, saya mau tahu juga sebenarnya kan BHR ini dikeluarkan untuk bisa meningkatkan daya beli dan segala macam juga ya Mas. Tapi dengan adanya masyarakat mendapatkan 50.000, apakah berarti dampak itu menjadi signifikan? Maksudnya ya mungkin yang menerima 50.000 juga cukup banyak dibandingkan dengan yang menerima 1 juta ke atas. Iya, itu tentu kalau ya memang kan kembali ke SE itu kan memang tidak mencantumkan secara detail kan. Cuma dengan angka 50.000 itu jadi memang secara narasinya jadi jelek ya? Jadi seksi untuk digoreng gitu kan. Saya bilang jelek, Mas masih bilang seksi, masih enak nih dengarnya. Karena ya itu tadi saya bilang ada komunikasi yang harusnya lebih sejak awal ya. Misalnya 50.000 itu kenapa pertimbangannya itu kan segala macam. Yang ini artinya ya mungkin kita nggak tahu serikat pekerja melakukan pengaduan ke kementerian untuk itu. Ya itu suatu yang wajar lah. Mungkin di antara harapan dia ingin mendapatkan berapa, tata realitanya berapa, itu yang memang perlu juga nanti ke depannya lebih clear lagi sih. Itu jadi pelajaran juga biar pemerintah belajar untuk tidak mengeluarkan peraturan yang serba mepet. Mepet dan
apa namanya nggak terlalu clear gitu kan. Iya. Abu-abu. Abu-abu. Sebenarnya juga yang masih kita cari kan kalau misalnya ada yang bilang saya setahun 33 juta, masa cuma dapat 50.000. Nah, yang kita sebenarnya dari redaksi CNBC masih mencari nih driver atau yang mendapatkan full nih, misalnya 1,6 atau mereka berapa sih setahun pendapatannya? Dan itu diam aja ya. Dan itu mereka diam. Karena mereka merasa pantas ya kan. Nah, kayak menarik tuh untuk kita bisa temui ya sosok itu ya. Iya, itu menarik. Jadi boleh ke CNBC, boleh di Instagram atau di media sosial kalau misalnya dapat full. Silakan. Kita mau tahu pendapatannya setahun itu berapa gitu.